Ya, kami dari studi kasus kelompok kelompok 4. Oke, perkenalkan nama saya Arya Fako dengan NIM 116220084 dari kelas MGB kelompok 4. Selanjutnya saya perkenalkan Imade Muhammad Mandra Mahawijaya dengan NIM 116220090 kelas MGB kelompok 4. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 116220055 dari kelas MGB kelompok 4. Jadi kami akan menjelaskan terkait Hasil dari studi kasus hasil dari kami. studi kasus yang telah kami kerjakan. Selamat menonton. Ya, pertama-tama tuh kita soalnya tuh jumlah air yang dibutuhkan, menghitung jumlah air yang dibutuhkan. Ya, pertama-tama tuh step awal tuh mencari berat biji per batch-nya. Satu batch tuh kan di soal tuh 48 jam atau 2 hari per batch. Nah, diketahui di soal tuh 2 ton per tahun. Jadi kita bisa menghitung perbandingan antara tahun sama per batch-nya, yaitu 2 hari. Ya, sama dengan dihasilkan 182,5 batch per ton, batch per tahun. Maka berat biji per batch sama dengan total biji per tahun dibagi jumlah batch per tahun, sama dengan 2 ton atau 2000 kg per tahun per 182,5 batch per tahun sama dengan 10,959 kg per batch. Ya, itu. Lalu kita bisa mencari jumlah air yang dibutuhkannya. Ya, mencari jumlah air yang dibutuhkan. Kan di soal tuh persen solidnya tuh udah diketahui 40%, maka bisa diketahui juga persen liquidnya, yaitu sisanya yaitu 60%. Pertama-tama tuh mencari berat liquidnya. Untuk mencari jumlah air tuh diketahui dulu berat liquidnya, yaitu dengan cara persen liquid dibagi persen solid dikali berat biji, yaitu 60% per 40% dikali yang tadi 10,959 kg per batch. Ya, berat liquid sama dengan 16,4385 kg per batch. Maka jumlah air yang dibutuhkan tuh 16. Udah tadi. Lalu dikonversi menjadi liquid dari kilogram kan ini, yaitu sama aja 16,4385 liter. Terus dikonversi lagi menjadi volume, yaitu 0,0164 meter kubik. Ya, selanjutnya tuh soal kedua yang B, menghitung jumlah total tangki agitator yang dibutuhkan. Pertama-tama tuh kita ada rumus volumenya, yaitu diketahui itu diameternya tuh 7 sama tingginya tuh 9. Nah, kita masukin ini juga rumusnya ada V kali R kuadrat kali tinggi, yaitu V itu 3,14. Terus jari-jari itu kan dari diameter bagi 2, yaitu 3,5 kuadrat. Terus 8,5 nya tuh terdapat, kan diketahui dari soal tuh 9, terus dikurangi sama freeboard itu 8,5, dijumlahin totalnya 326,95 meter kubik. Langkah selanjutnya mencari volume slurry, yaitu dengan
mencari volume solid sama volume liquid. Caranya tuh volume solid rumusnya tuh berat biji dibandingkan dengan densitas, sama dengan 10,959 kg per 2700 kg per meter kubik, sama dengan 0,004059 meter kubik. Terus volume liquidnya tuh udah diketahui tadi, dicari, yaitu 0,0164. Lalu selanjutnya mencari volume slurry. Volume slurry itu tinggal dijumlahin aja volume solid sama volume liquid. Itu hasilnya 0,020459 meter kubik. Maka total tangki agitator yang dibutuhin tuh berdasarkan perbandingan ini yaitu satu tangki aja cukup. Selanjutnya yaitu kita mencari konsumsi sianida KCN yang dibutuhkan untuk proses pelindian. Dengan langkah pertama yaitu mencari AU yang terekstraksi. AU terekstraksi sendiri sama dengan persen ekstraksi AU dikali massa biji per batch-nya. Sama dengan 92%, yaitu persen dari ekstraksi AU dikali 10,959 kg, yaitu massa biji per batch, menghasilkan 10,08 kg. Langkah kedua yaitu mencari perbandingan antara molar KCN dan AU dengan reaksi pelindian yang terjadi, yaitu 4 AU plus 8 KCN plus O2 plus 2H2O menghasilkan 4K AuCN2 plus 4 KOH. Maka didapatkan perbandingan AU banding KCN yaitu 4:8 atau bisa juga 1:2. Lalu massa KCN yaitu 2 massa biji per molar AU dikali molar KCN sama dengan 10,08 kg per 197 gram per mol dikali 65,02 gram per mol, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 6,654 kg. Oke, selanjutnya kita akan menghitung carbon demand dengan koefisien absorpsinya 0,8. Nah, pertama kita bakal mencari logam yang terekstraksi dulu nih, logam keseluruhannya yang dimana terdapat AU dan Ag, sehingga kita harus mencari logam yang terekstraksi dari kedua logam tersebut. Nah, logam AU yang terekstraksi itu sudah diketahui sebelumnya dari perhitungan 10,08 kg. Dan kita mencari logam Ag yang terekstraksi yang dimana dihitung dengan persen ekstraksi dikali dengan massa biji per batch-nya. Persen ekstraksi Ag diketahui pada soal yaitu 85%. Dan massa biji itu diketahui dari perhitungan sebelumnya yaitu 10,959 kg dan mendapatkan Ag yang terekstraksi sebanyak 9,31515 kg. Maka total logam yang terekstraksi kita jumlah saja AU terekstraksi dengan Ag terekstraksi, didapatkan hasil 19,39515 kg. Kemudian kita akan mencari carbon demand jika koefisiensi absorpsinya karbon 0,8. Dari soal itu kita asumsikan AU dan Ag seluruhnya itu terserap. Maka kita hanya membandingkan total logam yang terekstraksi dengan koefisiensi yang ditentukan, yang dimana rumusnya total logam terekstraksi dibagi koefisiensi absorpsinya. Total logam ekstraksi itu dimasukkan dari perhitungan sebelumnya yaitu 19,39515 dibagi koefisien absorpsi sebesar 0,8 menghasilkan 24,244 kg, yaitu karbon yang dibutuhkan dalam proses yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah Zn teoritis jika tingkat kemurniannya itu 84%. Nah, dalam proses pengendapan atau recovery itu kita ketahui bahwa reaksi yang terjadi adalah Zn ditambah 2AuCN2- akan menghasilkan 2AU plus ZnCN4 2-, di mana rasio perbandingan AU dengan Zn dapat dilihat pada reaksi bahwa AU memiliki perbandingan 2:1, sehingga Zn teoritisnya dapat dihitung dengan rumus mol Zn per mol AU. Dan kita berdasarkan sama rasio sebelumnya bahwa mol AU itu rasionya itu 2:1, sehingga mol Zn per 2 kali mol AU.
didapatkan hasilnya 0,166 gram. Kemudian diketahui emas yang terlarut pada perhitungan sebelumnya itu 10,08 kg. Sehingga ZN teoritis yang digunakan adalah dihitung dengan rumus 10,08 kg dikali 0,166 gram. Kemudian kita konversi dengan dibagi 1000 kg agar ZN tersebut agar emas yang terlarut ini memiliki satuan yang seragam, menghasilkan 0,00167 gram. Dan kita konversi kembali menjadi kilogram dengan dikali 1000, maka menghasilkan 1,67 kg berat ZN yang dibutuhkan atau berat serbuk ZN yang dibutuhkan. Nah, ketika kemurnian 84%, kita dapat menghitung ZN murni yang dibutuhkan secara teoritis dibagi dengan kemurnian 84%, maka didapatkan ZN sesungguhnya, serbuk ZN yang dibutuhkan secara aktual itu sebanyak 1,99 kg. Mengapa ZN aktual lebih besar dibandingkan dengan ZN teoritis untuk mengendapkan AU? Ya, yang pertama, ZN dapat bereaksi dengan logam lain dalam larutan. Oleh karena itu, dibutuhkannya banyak ZN aktual dibandingkan ZN teoritis. Yang kedua, ZN tidak sepenuhnya bereaksi dengan emas secara sempurna. Maka dari itu, ZN aktual dibutuhkan lebih banyak agar dapat bereaksi dengan emas secara sempurna dengan ZN. Yang ketiga, untuk memastikan emas dapat terendapkan sepenuhnya, yang dimana ZN aktual dibutuhkan lebih banyak agar memastikan emas dapat terendapkan sepenuhnya. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait studi kasus yang telah kami kerjakan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arya Dwi Fakor pamit undur diri. Saya Iman Muhammad Mahendra juga pamit undur diri. Saya Muhammad Iqbal pamit undur diri juga. See you guys. Ajay.